Halo dokter, jika ada pasien dokter yang mengeluhkan perdarahan pasca berhubungan intim, rule out dulu beberapa kondisi medis ini ya. Walau perdarahan itu bisa terjadi akibat iritasi atau trauma pada serviks atau vagina saat berhubungan, nyatanya banyak juga penyebab lain yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, itu keganasan. Soalnya, perdarahan pasca koitus sering dikeluhkan pasien kanker serviks. Jadi, penting nih buat kita untuk menanyakan ke pasien, pernahkah ia melakukan pap smear sebelumnya dan apa hasilnya? Nggak cuma pada kanker serviks, perdarahan postkoitus juga bisa dikeluhkan oleh pasien dengan kanker vagina dan kanker endometrium. Dua, inflamasi atau infeksi, termasuk infeksi menular seksual. Jadi, kalau pasien punya cervicitis atau endometritis, pasien juga bisa mengeluhkan perdarahan setelah berhubungan intim. Tiga, polip serviks atau vagina. Dokter perlu juga mempertimbangkan kalau pasien mempunyai polip. Nah, polip ini bisa berdarah akibat trauma saat koitus. Dan yang terakhir itu vaginitis atrofik. Ini biasanya dikeluhkan oleh wanita yang sudah menopause karena menurunnya hormon estrogen menyebabkan jaringan pada vagina menipis. Jadi, rentan terjadi microtear saat berhubungan. Nah, maka dari itu, dokter wajib untuk gali lebih lanjut ya. Pasien dokter udah menopause atau belum? Kalau belum menopause, bagaimana riwayat siklus haidnya? Adakah perdarahan di antara haid sebelumnya? Untuk semua pasien, mau menopause atau belum, dokter perlu menanyakan adakah keluhan nyeri saat berhubungan, nyeri abdomen, demam, atau adakah vaginal discharge abnormal. Penting juga untuk tanya riwayat seksualnya. Misal, ada riwayat infeksi HPV, karena infeksi HPV ini berkaitan erat dengan kanker serviks. Lalu, adakah riwayat hubungan seksual dengan berbagai pasangan, baru berganti pasangan, atau pasangan yang berisiko tinggi? Sekalian penggunaan kontrasepsi. Belum lanjut nih dok, dokter mau upgrade CV tapi sibuk, atau mau persiapan PPDS tapi nggak mau ribet. Nah, ikuti course Alamedica aja. Di website Alamedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu diragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses melalui website Alamedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alamedica sekarang! Nah, bergantung dari hasil anamnesis, ada nih step-step yang dokter perlu lakukan. Yang pertama, dokter wajib periksa abdomen, terutama regius suprapubik, untuk palpasi massa dan identifikasi nyeri tekan. Lakukan pemeriksaan spekulum untuk lihat apa ada massa, ukus, erosi pada serviks ataupun vagina. Nah, lakukan juga pemeriksaan screening penyakit menular seksual jika ada kecurigaan ke arah infeksi tersebut, urinalisis, atau USG jika perlu. Untuk pasien yang belum melakukan pap smear, dokter dapat sarankan untuk melakukan pap smear untuk merule out kanker serviks. Kalau ada hasil pap smear curiga keganasan, dokter perlu rujuk ke spesialis obgyn untuk pemeriksaan kolposkopi. Oke, itu dia pembahasan tentang tanda bahaya perdarahan pasca seks. Jika pasien dokter berusia lebih dari 35 tahun dan keluhannya menetap lebih dari 1 bulan, punya keluhan yang mengarah pada keganasan, kayak berat badan yang terus menurun, keringat malam, riwayat pap smear abnormal, infeksi HPV, atau ada keluhan massa, nyeri abdomen, dokter perlu wanti-wanti ya. Like video ini dan share ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alamedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter selalu up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica!